Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita kembali lagi pemirsa untuk di hari ini ya mata kuliah 2 SKS tentang filsafat bersama dengan dosen termuda kita. Oke, untuk Mbak Via nih, tadi kan udah kita cerita nih bahwa ternyata filsafat itu atau dunia filsuf ya bisa dikenal itu tidak se ekstrim atau tidak seberat yang dipikirkan orang-orang banyak. Malah tadi yang benar kata Mbak Via bahwa kita bisa menjadi keimanan kita bisa menjadi lebih meningkat secara sadar untuk menjalankan perintah agama dan lain-lain. Dan lebih lanjutnya lagi gimana nih Mbak Via? Oke, saya itu selalu ingat apa yang dikatakan kan mahasiswa filsafat itu kan sering diskusi gitu ya Mas ya. Jadi saya tuh keinget omongan teman saya kayak di Al-Quran itu juga Allah sudah memerintahkan kita kan afala ta'qilun, afala yatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir gitu kan. Sebagai manusia yang dikaruniai akal ya kan sama Allah, itu tuh kan harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan diarahkan ke hal-hal yang positif. Jadi kita manusia itu punya pilihan apakah mau mengambil hal yang negatif tersebut betul. Atau ke arah yang positif gitu. Jadi memang benar-benar dalam Al-Quran itu sudah tertuang gitu ya. Kita sudah diberikan akal, tinggal kita untuk memanfaatkan nih akal pikiran kita nih mau ngambil hal yang positif atau negatif. Tinggal balik lagi ke kitanya gitu ya. Kalau kita ngambil tentang filsafat tapi kalau kita berpikiran negatif ya tetap ke arah negatif akhirnya gitu. Singkat cerita nih, begitu nyampe di kampus dan sudah memilih untuk mata kuliah fakultas untuk penjurusan ke filsafat, apa nih respon pertama begitu tahu oh ternyata belajar filsafat itu seperti ini? Respon pertama pastinya wow, teman-teman pada kritis-kritis semua gitu kan. Pada suka berargumen kayak gitu kan, mengeluarkan pendapatnya, pada aktif-aktif gitu Mas di kelas kayak gitu. Terus dosen-dosennya pada keren-keren, hebat-hebat gitu kan. Ya itu sih first impression saya pas masuk kelas gitu, masuk kelas. Jadi secara tidak langsung tuh mengikuti culture tersebut, kita jadi ikut-ikutan pengen berpendapat dan lain sebagainya gitu. Ngikutin teman-teman ya, kok teman-teman berpendapat terus, saya lagi melatih gitu. Public speaking juga. Benar, betul ya. Akhirnya juga berpikir secara kritis juga gitu. Nah, singkat cerita kan sudah lanjut nih, selesai di S1-nya. Nah, kepikiran lagi untuk lanjut nih. Sebenarnya apa sih yang dikejar sama Via untuk lanjut? Wah, saya sepertinya mau lagi deh S2. Jadi waktu SMP itu saya ingat banget saya tuh ditanyain gitu kan sama ada guru PPL ya zaman dulu, ditanyain cita-cita gitu kan di kelas, cita-citanya apa? Saya jawabnya guru agama SMP kelas 7. Diketawain tuh Mas sama teman-teman sekelas kayak gitu. Hah, guru agama kayak gitu kan. Mungkin ya lihat tampilan atau kayak gimana gitu ya, nggak pakai hijab dulu kan zaman dulu ya. Terus kayak lambat laun cita-cita itu semakin kayak pengen saya gapai dan kepikiran kayaknya ada guru di atas guru gitu loh, guru besar gitu kan, dosen gitu kan, ngajar bukan siswa tapi mahasiswa gitu kan. Kayak menurut saya kayak wah lebih keren lagi nih gitu kan. Jadi kepikiran kayak cita-citanya tuh kayak pengen lebih ditingkatin lagi, jadi kayak pengen jadi dosen gitu kan. Apa nih syarat-syarat jadi dosen gitu kan? Oh minimal S2 gitu loh, ini gitu kan. Ya udah terus berarti dari sini kayaknya mesti lanjut S2 nih kayak gitu kan, buat nanti bisa meraih impian tersebut kayak gitu. Jadi itu ya yang mendasari dari zaman SMP sudah ada nih kepikiran untuk itu menjadi seorang pengajar gitu. Nah, untuk di S1 yang kemarin berapa tahun? Alhamdulillahnya saya tempuh 3 tahun setengah. Wih, kumlot dong berarti itu. Alhamdulillah. Wah. Lalu itu langsung lanjut atau balik ke Bengkulu dulu, jedah dulu, tarik nafas dulu, atau lanjut gaspol nih? Iya, kebetulan langsung lanjut. Lanjut lagi ya untuk ke S2 dan selesainya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Wah, luar biasa. Setelah selesai, ini kan S2-nya juga di UGM ya. Nah, kenapa tidak memilih lanjut lagi untuk bisa menjadi dosen di Jogja juga, mungkin juga ada IAIN atau UIN di sana. Kenapa harus back to home? Balik lagi ke Bengkulu, ke Curup. Jadi saya tuh punya kepikiran gini Mas, saya tuh pengen boleh kita tuh
menuntut ilmu sejauh-jauhnya, tapi untuk mengabdi itu kembali ke kampung halaman gitu. Oke. Karena kalau enggak kita anak-anak muda gitu kan di kampung, siapa lagi gitu Benar-benar. yang kembali ke kampung halaman. Jadi saya pengen kayak berkontribusi lah ibaratnya untuk kampung halaman tercinta Curup. Wah, aduh, Tanah sedap. kelahiran. Benar, betul ya. Jadi sudah menimba ilmu di negeri orang, di kota orang, balik lagi membawa bekal ilmu itu untuk generasi di bawah kita lagi. Betul. Gitu ya. Singkat cerita nih, balik ke sini, berarti lah kan langsung memutuskan mewujudkan cita-cita nih untuk menjadi tenaga pengajar dosen sekarang. Nah, dari orang tua, terutama Via, gimana respon orang tua nih setelah tahu anaknya mau jadi dosen? Semenjak kapan sih Via mungkin juga ngobrol sama orang tua? Saya pengen lanjut nih karena abis ini mau jadi dosen. Iya, respon orang tua pastinya support, lagi-lagi support ya. Tentunya kan dosen kan merupakan profesi yang mulia kayak gitu. Betul. Kan, Mas ya. Jadinya ketika saya memutuskan untuk pulang lagi ke kampung halaman, ya sangat support, sangat senang. Beberapa ya omong-omongan dari tetangga lah ya, kenapa nggak udah jauh-jauh gitu kan, pulang-pulang ke sini lagi gitu, kenapa nggak sekalian kerja di sana gitu kan. Tapi ya itu kata ibu saya selalu bilang gitu kan, jangan dengerin omongan orang, hidup itu kita yang jalanin gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya lagi-lagi support itu sih Mas, dari orang tua itu support system terbaik. Support system terbaik ya untuk saat ini sebelum nanti menemukan tambatan hati. Nah nih Mbak Via kan setelah masuk nih menjadi dosen di IAIN Curup, otomatis ketemu dengan satu generasi, bisa dibilang satu generasi dong, dengan yang masih muda juga, hanya terpaut beberapa tahun di bawah Mbak Via. Nah ketemu tantangannya nih, mahasiswanya maksudnya? Betul, mahasiswanya. Nah tantangan apa nih yang pertama kali nih? Oke, jadi saya itu ngajar kan semester 2 ya. Semester 2 itu tuh seumuran adik saya. Nah, benar. Mereka itu generasi pokoknya kelahiran tahun 2004, 2003, 2005 gitu. Ya kayak apa ya, kayak adik sendiri aja gitu Mas ngerasanya kayak gitu. Dan tantangan terberatnya ya paling itu sebagai dosen tentunya harus sadar dan bisa menempatkan diri. Ini yang kita ajarin ini tuh udah bukan anak kecil lagi gitu kan, tapi ini tuh mahasiswa kayak gitu. Jadi lebih ke ini sih Mas, kayak saya berusaha untuk tidak terlalu apa ya, jadi orang yang lebih tahu dari kalian, tapi anggap saja saya teman. Jadi kalau teman berarti kan mereka itu bisa kayak berdiskusi apapun betul. dengan saya, terus ngomongin hal apapun itu, terus ya ngobrolin apapun itu tuh jadi lebih santai gitu loh. Di apa ya, di kelas tuh kayak saya selalu bilang gini ke mahasiswa, kalian itu jangan takut untuk bersuara gitu kan. Siapa tahu ada buku yang belum saya baca dan itu dibaca oleh kalian gitu. Dari 1000 buku yang saya baca, ada 1001 buku yang belum saya baca, mungkin itu dibaca oleh kalian, kata saya. Jadi saya di sini sebagai dosen belum tentu saya lebih pintar dari kalian. Jadi jangan takut beropini, jangan takut berpendapat gitu sih Mas. Jadi saya bondingnya itu dengan mahasiswa itu lebih ke kayak lebih kayak teman gitu loh, teman dan adik gitu kan, ya bestie aja gitu. Nggak usah terlalu kayak aku lebih senior nih, aku dosen mereka, jadi aku harus kayak terlalu ketat, strict gitu, enggak sih Mas saya. Berarti bukan kategori dosen killer dong. Boleh ditanya sama mahasiswanya. Dan berarti Via ini juga ya seperti tadi ya, biar dari para mahasiswa-mahasiswi tidak merasa kaku, jadi betul. Bisa mereka terbuka juga, tempat curhat juga, karena kan terpaut umurnya tidak terlalu jauh nih. Nah, bagaimana nih, ada nggak sih tantangannya begitu dari para mahasiswa-mahasiswi ini yang menganggap, wah dosen kita masih muda nih, bisa nggak sih ngajar kita dapat nggak sih ilmunya gitu? Kalau kayak gitu saya nggak tahu ya, itu di hati mereka masing-masing seperti apa. Tapi sejauh saya mengajar sih alhamdulillahnya mereka aware gitu ya, mereka kayak enjoy aja sih, gitu. Itu dari sisi mahasiswa-mahasiswi. Nah, bagaimana dengan rekan-rekan dosen, katakanlah yang ada di atas, umurnya di atas Mbak Via, otomatis kan banyak nih dosen-dosen S2, S3 yang umurnya di atas kita nih. Melihat anak muda muncul ke permukaan.
Ya tentunya saya harus banyak belajar dari mereka. Saya nggak takut buat bertanya, terus juga mohon bantuannya ya Pak Bu, jika misalnya ada, tolong koreksi saya jika saya itu jika saya salah gitu dan lain sebagainya. Jadi saya tuh nggak takut untuk berdiskusi sama mereka-mereka yang senior kayak gitu kan. Terus juga bergaul dengan mereka, ikut berbaur, ikut ngobrol gitu kan Mas. Jadi ya mereka lagi-lagi kayaknya support juga gitu ya. Untuk dosen-dosen muda kayak generasi penerus mereka. Bener. Gitu kan. Mereka riang gitu lihat, wah ada nih anak muda akhirnya gitu. Bukan yang cuma umur-umur 30 tahun ke atas saja yang jadi dosen. Sekarang ada nih yang fresh, energik gitu ya. Dan untuk Via sendiri nih, kita akan masuk sedikit nih mengenai filsafat nih. Jadi biar para pemirsa opini tahu nih, oh ternyata filsafat itu tidak seperti itu. Sebenarnya yang dipelajari, poin intinya dari filsafat itu apa sih? Sebenarnya kalau ditanya mengenai definisi filsafat itu sendiri, setiap orang punya definisinya masing-masing, kayak gitu kan Mas. Tapi kalau ditanya definisi filsafat versi saya gitu kan, itu menurut saya seni berpikir sih. Filsafat itu seni berpikir mengenai hal apapun itu, baik yang tak kasat mata maupun yang kasat mata gitu kan. Dan sejatinya filsafat itu tuh pencarian hakikat juga kayak gitu. Berpikir secara kritis, secara mendalam. Itu. Nah itu kan untuk kita sebagai manusia gitu. Nah kalau kita berpikir secara keagamaan, apalagi kan juga Via kan sebagai dosen di IAIN Curup nih, mengkaitkan antara filsafat dan juga ilmu agama. Ini seperti apa nih Via? Sejak dulu memang filsafat dan agama itu sudah menjadi topik yang apa ya sangat sering diperdebatkan gitu kan. Bagaimana bisa filsafat yang lahir dari keraguan-raguan gitu kan disandingkan dengan agama yang lahir dari keimanan, gitu kan Mas ya. Tapi balik lagi, banyak tokoh-tokoh filsafat gitu yang mengatakan bahwa dengan hadirnya filsafat malah bisa membantu agama gitu loh. Jadi kayak ada juga tokoh filsuf yang berpendapat bahwa filsafat itu jadi seperti pelayannya agama. Jadi kayak misalnya gini Mas, saya izin ya boleh, mengibaratkan silakan. Kayak misalnya kita sebagai agama Islam gitu kan, pengen ngomongin agama kita sama orang-orang yang bukan agama Islam. Saya sering di Jogja dulu berdialog gitu kan, berdiskusi. Saya pernah ikut organisasi namanya Young Interfaith Peacemaker Community, dan di situ adalah dialog antar agama gitu. Isinya dialog antar agama, berdiskusi, sharing. Jadi saya itu banyak teman-teman yang berbeda agama gitu waktu di Jogja. Nah, keunggulannya kita ketika kita ada di jurusan filsafat itu tuh kita bisa menjelaskan mengenai agama kita tuh secara kritis. Kayak misalnya gini, teman kita tuh nggak baca Al-Quran, teman kita yang non Islam itu nggak baca hadis Nabi gitu kan. Nah, jadi gimana kita menjelaskannya itu dengan berlogika kepada mereka, baru mereka nyampe gitu kan. Jadi ya itu, jadi kalau kata ada salah satu filsuf yang mengatakan bahwa filsafat itu pelayannya agama, maksudnya membantu agama ini biar lebih bisa diterima masyarakat, dan untuk menjelaskan mengenai hukum-hukum yang dalam agama ini itu tuh dengan berfilsafat, dengan berpikir kritis. Berarti juga memudahkan untuk orang-orang berpikir mencari sosok keberadaan Tuhan seperti itu, sosok Allah itu seperti apa sih wujudnya, apalagi kan sebagai kita umat muslim gitu ya, akan menjelaskan kepada keluarga-keluarga kita yang non muslim, saudara-saudara kita, kalau misalnya Tuhan itu sosoknya seperti ini, Allah itu sosoknya itu seperti ini, tidak terlihat dan lain-lain. Dengan filsafat ini berarti membantu, memudahkan, menyampaikan ini loh Islam itu seperti ini gitu. Allah itu wujudnya memang tidak terlihat, tapi ini loh hasil dari Allah itu. Jadi seperti itu berarti. Ya, kita berusaha menyampaikan kepada masyarakat, orang-orang yang non muslim dan teman-teman diskusi gitu ya Mas ya, dengan berpikir kritis, berlogika kayak gitu, berdialog kayak gitu kan. Karena
inti poinnya dari berfilsafat itu sendiri adalah berpikir kritis. Jadi gimana kita untuk menyampaikan sama orang-orang gitu ya dengan menggunakan logika atau akal kita. Nggak bisa kita, oh misalnya kenapa sih di Islam itu misalnya disuruh seperti ini, oh karena memang udah tertulis di Al-Quran tuh diperintahkan seperti ini gitu kan. Mereka nggak akan nyampe gitu kan. Tapi kalau kita jelasin pelan-pelan dengan argumen yang kritis, maka itu bakal nyampe gitu loh ke mereka. Gitu. Baiklah Mbak Fia, kita akan jeda dulu berpikir kita. Kita akan lanjutkan berpikir setelah yang satu ini, pemirsa jangan kemana-mana ya.